Malam itu gelap, nyaris tanpa bintang, seperti hidup Bagas yang tenggelam dalam keputusasaan. Di sebuah gubuk reot di pinggiran desa, pria berusia 35 tahun itu duduk termenung, memandangi panci kosong yang berkarat. Apakah hidup ini memang untuk menderita selamanya? Igumamnya sambil meremas secari kertas tagihan utang. Tetangga dan teman-temannya sudah tak ada yang mau membantunya. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai pecundang, seorang gagal yang hidupnya tak pernah bergerak maju. Namun, malam itu, nasib Bagas berubah ketika seorang tetua misterius mengetuk pintu gubuknya. Mbah Sulam, nama pria itu, adalah seorang dukun terkenal yang sering diperbincangkan warga. Beberapa orang bilang ia punya kekuatan untuk mengubah hidup seseorang, tapi dengan harga yang tak terbayangkan. Dengan suara serak dan tatapan tajam, Mbah Sulam berkata, "Enak, aku tahu hidupmu penuh nestapa. Tapi ada jalan lain. Jalan yang tak semua orang punya keberanian untuk menempuhnya." Bagas yang awalnya skeptis tak bisa menahan rasa penasarannya. "Apa yang Mbah maksud?" ditanyanya, suaranya nyaris bergetar di antara harapan dan ketakutan. Mbah Sulam mendekatkan wajahnya yang keriput ke arah Bagas dan berbisik, ada seorang ratu. Dia tinggal di bawah laut, di istana yang tak bisa dilihat mata manusia biasa. Jika kau menikah dengannya, hidupmu akan berubah. Semua yang kau inginkan akan jadi milikmu." Kata-kata itu mengguncang Bagas. Ia merasa seperti mendengar sesuatu yang terlalu luar biasa untuk dipercaya, namun terlalu menggoda untuk diabaikan. Namun, pikiran Bagas dipenuhi keraguan. "Apa mungkin aku menikahi makhluk gaib? Bagaimana caranya aku percaya bahwa ini bukan tipu muslihat?" tanyanya. Mbah Sulam tertawa pelan, suara tawanya terdengar seperti suara angin yang menghantam daun-daun kering. "Keyakinan adalah kuncinya. Kalau kau tak percaya, maka tetaplah hidup seperti sekarang, miskin, hina, dan dilupakan." Kata-kata itu menghujam hati Bagas, memantik api keberanian yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Mbah Sulam mulai mempersiapkan ritual yang tak pernah dilihat Bagas sebelumnya. Di pantai yang sunyi, di bawah sinar bulan yang terhalang awan, Mbah Sulam menggambar lingkaran besar di atas pasir menggunakan tongkat yang diambil dari pohon keramat. Ia mengeluarkan sesajen berupa dupa, bunga-bunga segar, dan sebotol air laut yang berkilauan seperti kristal. "Langkahi lingkaran ini, Bagas. Tapi ingat, sekali kau melangkah masuk, tidak ada jalan untuk kembali," ujar Mbah Sulam dengan nada yang membuat bulu kuduk Bagas berdiri. Jantung Bagas berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski angin laut terasa dingin menusuk kulit. Ia berdiri di tepi lingkaran itu, memandangi simbol-simbol aneh yang bersinar samar di pasir. Seolah ada bisikan halus di telinganya, suara-suara yang memanggilnya untuk masuk. Dengan satu tarikan napas panjang, ia melangkah ke dalam lingkaran. Angin tiba-tiba bertiup kencang, menciptakan pusaran kecil di sekitar mereka. Tiba-tiba, pasir di bawah kaki Bagas mulai bergetar. Lingkaran ritual itu menyala dengan cahaya biru terang, dan di hadapannya muncul pusaran air besar yang tak terjangkau logika manusia. Bagas terpaku, tidak mampu berkata-kata. Pusaran itu memancarkan aura yang begitu kuat, membuatnya merasakan campuran rasa takut dan kagum. "Masuklah, nak. Ratu sedang menunggumu," ujar Mbah Sulam dengan suara yang terdengar seperti mantra. Tanpa sadar, tubuh Bagas ditarik oleh kekuatan gaib dari pusaran itu. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya hilang ditelan gemuruh air. Tubuhnya terlempar ke dalam dimensi lain, melewati gelombang air yang terasa seperti jaring-jaring lembut namun penuh kekuatan. Saat ia membuka matanya, ia sudah berada di tempat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah istana bawah laut yang berkilauan, dikelilingi makhluk-makhluk gaib dengan wujud yang menakjubkan sekaligus mengerikan. Bagas tidak percaya apa yang dilihatnya. Lantai istana itu terbuat dari permata, dengan tiang-tiang besar berlapis emas yang dipenuhi ukiran makhluk-makhluk laut. Air di sekitar istana itu terasa hangat dan menyelimuti tubuhnya seperti pelukan. Tiba-tiba, suara lembut namun penuh wibawa terdengar. Selamat datang, Bagas. Aku sudah menunggumu." Bagas menoleh dan melihat seorang wanita yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata biasa. Wajahnya sempurna, matanya seperti permata biru laut, dan auranya membuat Bagas merasa seperti tengah melihat dewi dari dunia lain. Di tengah keterkejutan dan kekagumannya, Bagas mendengar suara hatinya berkata, "Hidupmu telah berubah selamanya." Tanpa ia sadari, pintu menuju takdir baru telah terbuka, membawa dirinya ke dunia penuh misteri, nikmat, dan kengerian yang tak terbayangkan. Pukul 4.10 AM. Gate Plus. Bagas terpaku di hadapan sang ratu siluman laut, tak mampu mengalihkan pandangannya.
Ratu itu berdiri dengan anggun di atas lantai permata istana, wajahnya yang cantik seperti Dewi Laut menatapnya dengan penuh perhatian, namun juga penuh misteri. Matanya yang berwarna biru laut dalam seolah menembus kedalaman hatinya, memanggilnya untuk datang lebih dekat. Tubuhnya yang separuh manusia, separuh ikan, bergerak lincah seiring dengan gerakan ombak yang tak tampak di permukaan. Bagas merasa seolah seluruh dunia hilang, hanya ada dia dan sang ratu yang terperangkap dalam semesta tak nyata ini. Apa yang kau inginkan, Bagas? Suara ratu itu menyentuh hatinya, lembut seperti bisikan angin laut, namun juga penuh kekuatan. Bagas, meskipun terpesona, merasa hatinya bergejolak. Ia tahu, ini bukan sekadar tawaran biasa. Di depan mata, ratu itu menjanjikan lebih dari sekadar kekayaan. Apa saja yang kau inginkan, ratu, akan kuserahkan, jawab Bagas dengan suara penuh gairah, meski hatinya sedikit ragu. Namun, keinginan untuk mengubah hidupnya lebih kuat dari segala keraguan yang ada. Ratu itu tersenyum, senyum yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia melangkah mendekat, menaruh tangan yang dingin namun lembut di pipi Bagas, seolah memeluknya dalam diam. Kau tahu, Bagas, bahwa keputusan ini tidak bisa diubah setelah kau melangkah lebih jauh. Tapi jika kau memilih untuk menikah denganku, semua impianmu akan menjadi kenyataan. Kata-kata itu mengalir seperti mantra, mengikat hatinya lebih kuat lagi. Bagas merasakan ketegangan di seluruh tubuhnya, namun di sisi lain, ia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Apakah aku siap untuk ini? Tanya Bagas dalam hati. Namun, sebelum ia sempat menjawab pertanyaan itu, Ratu Siluman Laut sudah mengangkat tangan dan menciptakan cahaya yang memancar di sekitar mereka, membentuk lingkaran yang lebih besar, lebih kuat, lebih nyata. Tanpa memberi waktu untuk berpikir lebih lama, sang ratu berkata, "Langkahkan kakimu dalam lingkaran ini, Bagas. Langkah pertama menuju kehidupan baru yang tak akan pernah kau sesali." Bagas merasa tubuhnya seakan bergerak tanpa kendali. Dalam sekejap, ia sudah berada di tengah lingkaran bercahaya itu, dan Ratu Siluman Laut mendekat, menatapnya dalam diam. Suasana di sekitar mereka menjadi penuh gairah, seolah seluruh dunia di bawah laut itu mengalirkan energi yang begitu kuat, menyatu dengan tubuh mereka. Ratu itu menggenggam tangan Bagas, dan dalam sekejap, mereka berada di altar yang terbuat dari batu karang, dengan lautan yang berkilauan di sekeliling mereka. Perjalanan menuju pernikahan gaib itu tidak seperti yang Bagas bayangkan. Ia merasakan sebuah sensasi aneh di tubuhnya, seperti ada kekuatan gaib yang mengalir di seluruh tubuhnya, mempersiapkannya untuk apa yang akan datang. Ratu Siluman Laut, dengan sorot mata penuh kekuatan, mulai melafalkan kata-kata yang tidak bisa dipahami oleh telinga manusia. Suara itu meresap ke dalam jiwa Bagas, mengikatnya lebih erat dalam ikatan yang lebih dalam daripada yang bisa dibayangkan. Setelah ritual panjang yang terasa seperti berabad-abad, akhirnya sang ratu mengangkat kedua tangannya. Dengan gerakan yang anggun, ia menjatuhkan kain transparan berwarna biru laut di atas tubuh Bagas, menutupinya dengan simbol-simbol mistis. Kini kau adalah suamiku, Bagas. Kau telah bersumpah untuk menjadi bagian dari dunia bawah laut ini, dan aku akan memberi segala yang kau inginkan. Kata-kata itu terdengar seperti kutukan yang indah, mengikat Bagas dalam dunia yang tak terbayangkan sebelumnya. Ketika mereka saling berhadapan, Ratu Siluman Laut memeluk Bagas dengan lembut, tubuh mereka menyatu di bawah gemerlap cahaya mistis. Bagas merasakan kehangatan yang luar biasa, seolah ia tidak lagi hanya sekadar manusia, tetapi menjadi bagian dari kekuatan tak terhingga. Ratu itu menciumnya dengan penuh gairah, dan dalam sekejap, Bagas merasakan kehidupan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kekuatan, kenikmatan, dan kebebasan dari segala keterbatasan duniawi mengalir deras ke dalam dirinya. Namun, seiring dengan kebahagiaan yang luar biasa itu, sebuah suara kecil di dalam hatinya mulai berbisik. Ini tidak akan berakhir baik, Bagas. Semua yang kau inginkan akan ada harga yang harus dibayar. Tetapi suara itu tenggelam dalam perasaan Bagas yang semakin kuat. Kenikmatan yang datang seolah menutupi segala keraguan. Di hadapan Ratu Siluman Laut, ia merasa tak terhentikan, merasa memiliki dunia di telapak tangannya. Saatnya untuk menikmati hidup baru ini, suamiku, ya ujar Ratu Siluman Laut dengan senyum yang mempesona. Bagas hanya bisa mengangguk, tak bisa berkata-kata. Semua yang ia inginkan, kekayaan, kekuasaan, dan kenikmatan, kini ada di ujung jarinya. Namun, ia tidak tahu bahwa langkah-langkahnya telah membawa dirinya jauh ke dalam dunia yang penuh dengan kekuatan gelap, dunia yang tidak bisa kembali. Bagas terbangun di dalam istana gaib bawah laut itu, tubuhnya terasa segar dan bertenaga. Namun, ada perasaan yang mengganjal di dalam hati. Meski segala kenikmatan duniawi sudah di tangannya,
ada sebuah keraguan yang perlahan mulai tumbuh di dalam dirinya. Ratu Siluman Laut, dengan segala kemewahan yang ada, tampaknya begitu sempurna. Namun, entah mengapa, ada sesuatu yang tak dapat dijelaskan, sebuah bayangan gelap yang mengikutinya. Perasaan itu seperti racun yang perlahan meresap ke dalam dirinya, namun ia berusaha menepisnya. "Selamat datang di dunia barumu, Bagas," ujar sang ratu dengan suara lembut dan menggoda, menghilangkan keraguan yang ada. Ratu itu tampak lebih mempesona dari sebelumnya, mengenakan gaun berkilauan yang terbuat dari kerang-kerang laut yang berharga. Dengan setiap langkahnya, ia mengeluarkan cahaya lembut yang menyinari seluruh istana. "Semua yang kau inginkan akan tercapai, tapi ingat, ini adalah hadiah yang tak ternilai." Bagas hanya dapat mengangguk, meskipun di dalam hatinya ada pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh ratu ini dariku? Namun, keraguan itu segera terkubur dengan tawaran-tawaran yang semakin menggoda. Kekayaan datang begitu saja, setiap permintaannya dikabulkan tanpa syarat. Rumah mewah, harta berlimpah, bahkan kekuasaan yang tak pernah ia bayangkan bisa dimilikinya. Dunia manusia yang dulu ia kenal kini tampak seperti kenangan yang jauh dan tak berarti. Namun, semakin lama ia tinggal di istana bawah laut itu, semakin dalam ia terperangkap dalam janji yang telah ia buat. Setiap hari, Ratu Siluman Laut mengajaknya untuk menikmati kenikmatan yang tak ada habisnya, membawa Bagas ke berbagai bagian istana yang penuh dengan keindahan dan kekuatan yang tak terduga. Di satu sisi, Bagas merasa diberkahi, tetapi di sisi lain, perasaan kosong yang tak terjawab terus mengikutinya. Meskipun kekayaannya melimpah, ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Pada suatu malam yang sepi, Bagas memutuskan untuk menjelajahi lebih dalam istana bawah laut itu, jauh dari jangkauan ratu. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan darinya, sesuatu yang lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Ia menyusuri lorong-lorong panjang yang berkelok, melewati patung-patung besar yang tampaknya hidup, dan suara ombak yang terdengar menakutkan. Tiba-tiba, ia menemukan sebuah pintu tertutup yang terlihat berbeda dari yang lain, terbuat dari batu hitam yang berkilau dengan simbol-simbol misterius. Pintu itu terbuka dengan sendirinya ketika Bagas mendekat. Di baliknya, ia menemukan sebuah ruangan yang gelap, penuh dengan bayangan mengerikan. Di dalam ruangan itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah altar besar yang dipenuhi dengan benda-benda misterius, serta lukisan-lukisan yang menggambarkan makhluk-makhluk laut yang menyeramkan. Di tengah ruangan, ada sebuah patung besar, berwujud manusia dengan wajah yang terdistorsi, seakan meringis dalam kesakitan. Bagas merasa seperti ada kekuatan yang menekannya, mencekik jiwanya. Apakah ini semua ada hubungannya dengan ratu? Dipikir Bagas, jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, ia mendengar suara lembut di belakangnya. "Kau akhirnya menemukan tempat ini?" Suara itu datang dari Ratu Siluman Laut, yang tiba-tiba muncul di depan pintu. Wajahnya yang mempesona kini terlihat berbeda, lebih dingin dan tajam, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. "Bagas, kau tahu apa yang telah kau lakukan?" Ratu itu mendekat dengan langkah yang perlahan, matanya menatap Bagas dengan tatapan yang penuh teka-teki. "Kau telah melangkah terlalu jauh. Aku memberimu segalanya, tetapi ada harga yang harus dibayar." Suaranya kini tidak lagi lembut, melainkan tegas dan penuh kekuatan. "Semuanya ada harga, Bagas. Termasuk dirimu." Tiba-tiba, ia menyentuh dada Bagas dengan jarinya, dan sebuah rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Bagas jatuh tersungkur, merasa seolah seluruh hidupnya dihancurkan dalam sekejap. "Apa maksudmu? Apa yang harus kubayar?" teriaknya, berusaha bangkit, tetapi tubuhnya terasa berat dan terikat oleh kekuatan tak kasat mata. Ratu Siluman Laut tertawa pelan, suaranya terdengar seperti gelombang yang menggulung. "Kau pikir kekayaan dan kekuasaan itu tanpa konsekuensi? Dunia ini bukanlah tempat untuk manusia biasa. Kau telah menjadi bagian dariku, dan sekarang, kau harus menyerahkan jiwa dan tubuhmu. Tak ada jalan untuk kembali, Bagas. Kau telah terikat dalam dunia ini selamanya. Semua yang kau lihat, semua yang kau nikmati, adalah bagian dari janji yang telah kau buat. Dan janji itu harus ditebus dengan darah." Suara ratu itu kini bergema, seperti mantra yang tak bisa dihindari. Bagas merasa terperangkap dalam ikatan yang lebih kuat daripada yang bisa ia bayangkan. Dunia yang dulu tampak penuh dengan harapan kini terasa seperti penjara yang tak ada ujungnya. Perasaan takut dan penyesalan mulai merayap di dalam dirinya, namun sudah terlambat. Janji itu telah diucapkan, dan sekarang, tak ada yang bisa mengubahnya. Bagas merasakan kehancuran di dalam dirinya,
Tetapi di balik rasa takut itu, ada juga pemahaman yang menyakitkan. Aku telah membuat pilihan, dan sekarang aku harus menghadapi akibatnya. Pikirnya, merasa tak ada jalan keluar dari dunia yang ia pilih. Bagas terkulai lemas di lantai istana bawah laut, tubuhnya terasa seperti terikat oleh rantai tak terlihat. Jantungnya berdegup kencang, rasa takut dan penyesalan bercampur menjadi satu. Dia menyadari bahwa hidup yang dulu ia impikan, dengan kekayaan dan kekuasaan, ternyata tak lebih dari sebuah jebakan yang diciptakan oleh sang ratu siluman laut. Selama ini, ia hanya mengejar bayang-bayang kebahagiaan, dan kini semua itu terungkap sebagai tipu muslihat yang menyakitkan. Ratu siluman laut berdiri di depannya, matanya berkilat penuh kekuatan. Senyumnya tak lagi lembut, melainkan lebih menyeramkan, seolah ada sesuatu yang jauh lebih besar dan gelap dari dirinya yang menguasainya. Kau masih tidak mengerti, Bagas, kata ratu itu dengan suara yang begitu dalam, seolah menggema di seluruh istana yang gelap. Kekayaan dan kekuasaan itu bukan untuk manusia. Mereka yang memilih jalan ini harus membayar harga yang tidak bisa dihindari. Bagas menatapnya dengan kebingungan yang dalam. Apa yang kau inginkan dariku, Ratu? Aku sudah memberikan segalanya. Suara Bagas terdengar lemah, penuh rasa takut yang tak bisa ia sembunyikan. Ia merasa tubuhnya lemah, seolah seluruh energinya telah diambil. Kau masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi, Bagas, jawab Ratu dengan suara lembut yang malah membuat rasa takut Bagas semakin dalam. Sang ratu kemudian mengulurkan tangan ke arah Bagas, yang tanpa sadar menerima sentuhannya. Begitu jarinya menyentuh kulitnya, tubuh Bagas seakan tersengat listrik yang sangat kuat. Nyeri luar biasa mengalir dalam aliran darahnya. Kau telah berjanji, Bagas. Kini, waktunya untuk menebusnya, kata ratu itu, dengan ekspresi wajah yang mengerikan. Dan kau harus tahu, semua yang ada di sini, yang kau nikmati selama ini, hanyalah sebagian kecil dari harga yang harus dibayar. Bagas merasa tubuhnya terhuyung, hampir tidak mampu berdiri. Apa yang kau ingin ambil dariku? Teriaknya dengan putus asa. Aku sudah menyerahkan segalanya untukmu. Tetapi sang ratu hanya menggelengkan kepalanya, matanya menyala penuh api. Segalanya? Oh, Bagas, apa yang kau serahkan hanya bagian dari dirimu. Yang kucari lebih dari sekadar tubuhmu. Yang kuminta adalah jiwamu, dan kau sudah memberikannya sejak kau menyebut namaku. Ratu siluman laut melangkah mundur, tangan terangkat tinggi ke udara. Dengan gerakan yang anggun, ia memanggil gelombang besar yang menggulung dari dalam istana, memenuhi ruang di sekitar mereka. Bagas bisa merasakan tubuhnya semakin terhimpit oleh kekuatan gelombang itu. Aku adalah penguasa segala yang ada di sini. Kau bukan lagi manusia, Bagas. Kau sudah menjadi bagian dari dunia ini. Dan dengan ini, kau akan menemui takdirmu. Saat gelombang itu menghantam tubuh Bagas, ia merasa seperti terhisap ke dalam kegelapan yang sangat dalam. Tubuhnya tidak lagi berada di bawah kendali, melainkan dipaksa untuk mengikuti arus yang kuat. Rasanya seperti ada yang mengambil alih kesadarannya, dan dalam beberapa detik, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Bagas melihat dirinya mulai berubah, kulitnya berubah menjadi dingin dan licin seperti ikan, tangan dan kakinya seakan menghilang, digantikan oleh sirip yang menakutkan. Ketika semuanya terjadi, ia hanya bisa menjerit dalam hati, tetapi suaranya tertelan oleh ombak yang terus mengalir. Apa yang telah terjadi padaku? Pikirnya dengan panik. Tubuhnya tidak lagi seperti manusia, tetapi sudah menjadi sesuatu yang lain, makhluk laut yang terkutuk. Kau tidak akan pernah kembali menjadi manusia, Bagas, suara ratu siluman laut terdengar mengerikan di telinganya. Kau adalah milikku, dan kau akan tinggal di sini, di bawah laut, selamanya. Bagas berusaha melawan perubahan itu, tetapi tubuhnya seakan ditarik lebih dalam ke dalam lautan yang luas. Ia merasa terjebak dalam dimensi lain, dunia yang penuh dengan makhluk-makhluk gaib dan misterius. Dalam kepanikan yang memuncak, ia akhirnya menyadari kebenaran yang paling mengerikan, tidak ada jalan kembali. Bagas telah menjadi bagian dari dunia ini, dan apa yang ia damba selama ini telah berubah menjadi kutukan yang tak bisa dia hindari. Di bawah laut yang gelap, tubuh Bagas kini mengambang, terperangkap dalam dunia yang telah mengubahnya selamanya. Aku sudah menjadi milikmu, Ratu, pikirnya dengan penuh penyesalan. Tapi aku tidak tahu berapa lama aku bisa menahan rasa sakit ini. Dunia yang penuh kekayaan dan kenikmatan kini terasa seperti penjara tak berbatas, dan ia mulai merasakan makna sesungguhnya dari harga yang harus dibayar untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Bagas terbangun dalam kegelapan, tubuhnya mengambang di kedalaman laut yang sunyi.
Kekuatan gelombang telah meninggalkan tubuhnya lemah, dan ia merasa terperangkap di dunia yang jauh lebih asing daripada yang pernah ia bayangkan. Namun, ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa tubuhnya kini telah berubah. Lebih tepatnya, dihancurkan menjadi sesuatu yang tak lagi manusia. Dalam kekosongan itu, hanya ada suara bisikan dari dalam dirinya, memanggil dan membisikkan kata-kata yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Setiap gerakan tubuhnya terasa aneh. Tangan dan kakinya telah berubah menjadi sirip-sirip yang licin, tubuhnya dipenuhi lapisan-lapisan dingin yang membekukan seluruh perasaannya. Bagas tidak dapat berbicara, hanya bisa merasakan lidahnya yang kini berbentuk panjang dan tajam. Ia meronta, mencoba mengingat siapa dirinya sebelumnya, namun semakin ia berusaha, semakin dalam ia merasa terperangkap dalam perubahan yang tak terelakkan. Rasa sakit itu mengalir dalam dirinya, membuatnya ingin berteriak, namun suara itu hanya tertahan di tenggorokannya. Di dalam kegelapan laut yang tak terhingga, ia merasa semakin jauh dari dunia yang dulu ia kenal. Wajahnya yang dulu penuh dengan kebanggaan dan ambisi kini telah hilang, berganti dengan rupa yang tak lagi manusiawi. Namun, apa yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa ia telah membuat pilihan yang tak bisa dibatalkan. Ratu Siluman Laut, yang memberinya segalanya, kini telah mengikatnya dalam dunia yang penuh dengan janji-janji kosong dan kenikmatan semu. Bagas merasa dikhianati oleh janjinya sendiri. "Bagas, kau tidak bisa melarikan diri." Bisikan lembut itu muncul di telinganya, suara Ratu Siluman Laut yang sangat dekat. Bagas menoleh, mencari sumber suara, tetapi tidak ada apa-apa selain kegelapan yang tak terhingga. "Kau telah menjadi bagian dariku, dan kau tidak akan pernah kembali menjadi manusia. Aku memberimu segalanya, tetapi kau tak tahu apa yang sebenarnya kau bayar." Suara ratu itu seolah merasuk ke dalam jiwa Bagas, mengingatkan betapa ia telah melangkah terlalu jauh. Ratu Siluman Laut muncul di hadapannya, memancarkan cahaya yang memukau dari tubuhnya yang indah. Ia tampak seperti seorang dewi, dengan mata yang berkilat penuh kuasa. "Kau telah memilih dunia ini, Bagas. Semua yang kau inginkan adalah milikmu, tetapi kau harus tahu bahwa dunia ini bukan untuk manusia. Ini adalah dunia yang penuh dengan kekuatan tak terbatas, namun juga dipenuhi dengan penderitaan yang tak bisa dibayangkan." Ratu itu melangkah lebih dekat, menyentuh wajah Bagas yang kini tidak lagi terlihat manusiawi. "Kenapa? Kenapa aku?" Bagas terisak, meskipun ia tidak dapat menangis. Dalam dirinya, rasa penyesalan yang mendalam mulai menghujam. "Apa yang salah dengan aku? Mengapa aku harus membayar harga ini?" Ia ingin berteriak, ingin memberontak, tetapi tubuhnya terasa berat dan terikat dalam cengkeraman tak kasat mata. Ratu Siluman Laut menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa diartikan, sebuah tatapan penuh kebijaksanaan dan sekaligus kekejaman yang tak terhingga. "Karena manusia selalu ingin lebih," jawab Ratu dengan suara yang penuh kesedihan. "Kau tak pernah puas dengan apa yang sudah ada. Kau ingin lebih, lebih, dan lebih lagi, sampai akhirnya kau mengabaikan apa yang benar-benar penting. Kau telah memilih jalan ini, dan aku hanya memberikan apa yang telah kau pilih." Suara ratu itu penuh dengan ironi, seolah menertawakan keputusan Bagas yang telah membuatnya terjerat dalam dunia yang penuh dengan kenikmatan palsu. Bagas menatap tubuhnya yang kini terperangkap dalam bentuk yang mengerikan. Ia menyadari bahwa ia telah mengorbankan segala sesuatu yang dimilikinya, bahkan jiwanya sendiri. "Apakah ini yang kau inginkan dariku?" Ia bertanya dengan suara yang tertahan, tetapi jawabannya hanya sebuah senyuman dingin dari Ratu Siluman Laut. "Ya," jawab ratu itu, "ya aku hanya ingin menunjukkan betapa lemah dan rapuhnya manusia. Kalian selalu berpikir bisa menguasai segalanya, tetapi pada akhirnya, kalian akan menjadi bagian dari alam yang lebih besar, lebih gelap, lebih abadi." Sang ratu kemudian melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, Bagas merasa dirinya tenggelam lebih dalam ke dasar laut. Tubuhnya ditarik oleh kekuatan yang tidak dapat ia lawan, seakan ombak itu membawa jiwa dan tubuhnya menuju takdir yang lebih gelap. Ia merasa seperti kehilangan diri sendiri, namun di saat yang sama, ada bagian dari dirinya yang mulai merasa lega. Mungkin inilah harga yang harus ia bayar. Mungkin inilah yang harus ia terima untuk segala impian yang pernah ia raih. Di dalam kegelapan laut yang luas, Bagas terperangkap, kehilangan semua yang pernah ia anggap penting. Keinginan untuk kembali ke dunia manusia hanya menjadi sebuah kenangan yang tak bisa digapai. Ia hanya bisa berharap bahwa ada sesuatu, seseorang, yang bisa mengerti penderitaannya. Tetapi di dunia ini, di antara kekuatan-kekuatan yang lebih besar dari dirinya, ia hanya bisa menerima kenyataan. Ia telah menjadi bagian dari dunia yang lebih gelap dan tak terjangkau oleh manusia. Bagas merasa tubuhnya semakin tenggelam, terhisap oleh kekuatan yang tidak bisa ia hindari.
Setiap detik terasa seperti ribuan tahun, dan tubuhnya yang terperangkap dalam perubahan ini semakin terasa asing. Rasa takutnya semakin dalam, namun ada sesuatu yang lebih mengerikan daripada sekadar rasa takut. Itu adalah kenyataan bahwa ia tak bisa lagi kembali ke dunia yang pernah ia kenal. Dunia yang dulu penuh dengan ambisi, kekayaan, dan kenikmatan, kini telah digantikan dengan gelap yang tak berujung. Ia merasakan tubuhnya tenggelam semakin dalam ke dasar laut. Sirip-sirip yang dulu terasa asing kini bergerak dengan lancar mengikuti arus. Laut yang tadinya terlihat menakutkan kini menjadi semacam rumah bagi Bagas, meski ia tidak menginginkannya. Sesekali, tubuhnya disentuh oleh tangan dingin makhluk-makhluk laut yang tak terlihat, memberi kesan bahwa dunia ini penuh dengan jiwa-jiwa yang terperangkap, seperti dirinya. Di tengah kegelapan itu, suara bisikan kembali terdengar, mengganggu ketenangannya. Bagas, kau harus menerima takdirmu. Suara itu lembut namun penuh kekuatan, datang dari kedalaman yang lebih jauh. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Kau telah memilih jalannya, dan sekarang kau harus berhadapan dengan konsekuensinya. Suara itu adalah suara Ratu Siluman Laut, dan meskipun Bagas ingin melawan, ia tahu bahwa tidak ada tempat untuknya di luar dunia ini. Ratu itu muncul kembali di hadapannya, wajahnya penuh dengan rasa iba yang tak dapat ia fahami. Kau tidak perlu melawan lagi, katanya, semua ini adalah bagian dari perjalananmu. Dunia ini adalah dunia yang kekal, tak terjangkau oleh manusia. Dan kau sekarang adalah salah satu dari kami. Ratu itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, dunia sekitar Bagas berubah. Laut yang dulu kelam kini penuh dengan cahaya yang berkilau, namun cahaya itu justru terasa lebih menakutkan daripada gelap. Bagas melihat sekelilingnya, mencoba mencari jalan keluar, tetapi hanya ada kedalaman yang tak berujung. Dalam dirinya, ia merasa perasaan yang tak dapat dijelaskan, antara keputusasaan dan penyerahan. Ia sudah tidak bisa lagi merasakan keinginan untuk hidup seperti dulu, namun ia juga tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa ia telah kehilangan segalanya. Tak ada yang tersisa selain dirinya yang kini terperangkap dalam dunia yang tak manusiawi. Ratu Siluman Laut mendekat dan mengulurkan tangannya. Bagas, yang merasa seolah terikat oleh suatu kekuatan tak tampak, hanya bisa memandangnya dengan pandangan kosong. Ini adalah takdirmu, Bagas, kata ratu itu dengan nada yang lebih dalam. Kau akan menjalani kehidupan ini selamanya, abadi, namun terperangkap dalam penantian yang tak pernah berakhir. Tangannya menyentuh wajah Bagas dengan lembut, tetapi ada sesuatu yang dingin dan tajam dalam sentuhannya. Abadi, ulang Bagas dalam hati. Kata itu bergema dalam pikirannya, seolah memecah dirinya menjadi serpihan-serpihan kenangan yang terlupakan. Abadi berarti tak ada lagi akhir, tak ada lagi harapan, dan tak ada lagi jalan keluar. Ratu itu melangkah mundur dan menunjuk ke kedalaman laut yang luas. Lihatlah dunia ini, Bagas. Dunia ini bukan hanya milik kita. Semua yang ada di sini adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, tak terduga dan penuh dengan misteri. Bagas hanya bisa menatapnya dengan kebingungan yang mendalam. Ia ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya tidak lagi sesuai dengan keinginan hatinya. Ia merasakan dirinya semakin larut dalam dunia ini, seperti terhisap dalam pusaran yang tak pernah berhenti. Apa yang harus aku lakukan? Ia bertanya, meskipun tahu bahwa jawabannya sudah jelas, tidak ada yang bisa dilakukan. Apakah aku hanya harus menerima ini? Kehidupan tanpa akhir, tanpa tujuan, tanpa harapan? Yang perlu kau lakukan sekarang, jawab ratu itu dengan suara yang semakin dalam, adalah menerima kekuatan yang ada dalam dirimu. Kau adalah bagian dari dunia ini, Bagas. Jangan lari dari takdirmu. Kau adalah makhluk laut yang abadi. Ratu Siluman Laut melangkah ke samping, dan tiba-tiba, Bagas merasakan tubuhnya seperti terseret ke dalam aliran arus yang tak dapat dihentikan. Lautan yang dulu terasa menakutkan kini terasa begitu nyata dalam setiap gerakan tubuhnya. Bagas tidak bisa lagi melawan, tidak bisa lagi berusaha keluar dari dunia ini. Ia hanya bisa merasa tubuhnya bergerak mengikuti arus, merasakan kedalaman yang semakin dalam, dan menyadari bahwa dirinya telah terperangkap dalam keabadian yang tak pernah berakhir. Tak ada yang tahu berapa lama ia akan tinggal di sini, dan tak ada yang peduli. Dunia ini, dunia yang telah ia pilih, adalah dunia yang tak akan pernah membebaskannya. Setiap gerakan Bagas kini terasa semakin berat. Lautan yang luas ini, yang tadinya ia anggap sebagai penjara, kini menjadi sesuatu yang lebih, sesuatu yang menguasai jiwanya. Sirip-sirip yang menutupi tubuhnya bergetar setiap kali ia bergerak, menciptakan gelombang kecil yang menari di permukaan laut yang sunyi. Namun meski segala sesuatu terasa sepi, ada satu hal yang mengganggu pikirannya lebih dari apapun,
kenapa ia merasa ada yang hilang. Apa yang sebenarnya ia cari di dunia ini? Kenapa ia merasa semakin kosong meski dikelilingi oleh keabadian yang dijanjikan? Laut di sekitar Bagas tak pernah tampak seperti dunia nyata. Ratusan makhluk aneh bermunculan dalam kegelapan, sebagian besar tak tampak, hanya hadir dalam bisikan yang menggema di telinga Bagas. Rasa lapar yang tak pernah ia rasakan sebelumnya mulai muncul. Namun, ini bukan sekadar rasa lapar fisik. Ini adalah lapar jiwa, suatu kekosongan yang tidak bisa ia penuhi. Rasa kosong yang tak pernah ia rasakan saat ia hidup sebagai manusia. Ia telah terperangkap dalam dunia yang tidak menawarkan kebebasan, hanya ilusi kebahagiaan yang menyesatkan. Bagas mulai menyadari bahwa kehadiran Ratu Siluman Laut bukanlah berkah. Ia datang dengan janji yang tidak bisa dipenuhi, menawarkan segala sesuatu yang diinginkan, kekayaan, kekuasaan, dan kenikmatan tanpa batas, tetapi semua itu ternyata hanya tipu daya. Setiap hari yang berlalu, ia semakin merasa terperangkap dalam ikatan yang tak bisa diputuskan. Ratu itu seolah memberi Bagas kekuatan yang lebih besar, tetapi pada saat yang sama, ia juga memberikan beban yang lebih berat. Kini, Bagas menyadari bahwa ia bukan lagi seorang manusia, melainkan bagian dari alam yang lebih gelap dan penuh penderitaan. Kenapa aku harus merasa seperti ini? Tanya Bagas pada dirinya sendiri, meski ia tahu tak ada yang akan menjawab. Ia bertanya-tanya dalam kesepian apakah semua orang yang terperangkap dalam pesugihan ini akan merasakan hal yang sama, rasa hampa yang tak tertahankan. Bahkan kenikmatan yang diberikan oleh ratu itu kini terasa seperti debu di mulut, tidak memberi arti apapun. Rasa puas yang dulu ia cari, yang dulu membakar semangatnya, kini telah menjadi sebuah beban. Bagas merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tak pernah berhenti. Di tengah kegelapan laut, suara ratu kembali memanggil. Bagas, apakah kau merasa sesak? Apa yang kurang? Semua yang kau inginkan ada di sini. Suara itu menembus dalam ke dalam hatinya, berusaha menenangkan kegelisahan yang terus meradang. Namun, tidak ada yang bisa menenangkan hati Bagas. Ia mulai merasakan bahwa ia tidak hanya kehilangan masa depannya, tetapi juga masa lalunya. Semua yang ia tahu tentang hidup, kini terasa seperti bayangan yang pudar. Ratu itu muncul di hadapannya, dengan wajah yang begitu mempesona, namun juga menakutkan. Kau tahu bahwa tak ada jalan kembali, Bagas, katanya dengan nada penuh penyesalan yang aneh. Kau memilih jalan ini, dan sekarang, kau harus membayar harga atas pilihanmu. Dunia ini bukanlah tempat untuk manusia, tetapi bagi mereka yang tahu cara mengendalikan takdir mereka. Ratu Siluman Laut melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke wajah Bagas, matanya berkilat dengan kedalaman yang sulit dipahami. Kau akan belajar untuk menerima dunia ini, dan mungkin, suatu hari nanti, kau akan mengerti kenapa ini semua terjadi. Dilanjut ratu itu dengan suara yang terasa lebih seperti ancaman daripada nasihat. Bagas menatapnya kosong, seolah ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Semua perasaan marah yang dulu pernah ia rasakan kini hilang, digantikan dengan kebingungan dan ketidakberdayaan yang luar biasa. Ia terjebak dalam dimensi yang tidak dapat ia pahami. Hati Bagas bergejolak dalam kegelisahan. Ia mulai merasakan bahwa meskipun ia bisa mendapatkan segalanya, pada akhirnya ia akan kehilangan lebih banyak. Apa yang aku benar-benar cari? Pikirnya. Kenapa semua ini terasa hampa? Bagas merasa seperti seekor ikan yang berenang tanpa tujuan, terperangkap dalam perangkap yang ia buat sendiri. Ia tak tahu berapa lama lagi ia harus menanggung beban ini. Rasa hampa semakin dalam, dan semakin ia berpikir, semakin ia merasa kesepian. Namun, tidak lama setelah itu, Bagas mendengar suara lain, suara yang berbeda dari Ratu Siluman Laut. Suara itu terdengar seperti gemericik air yang mengalir, namun juga seperti bisikan jinak yang penuh dengan harapan. Suara itu berbicara dengan lembut, Bagas, kau tidak perlu merasa seperti ini. Ada cara untuk mengakhiri semuanya. Semua ini hanya sementara. Bagas terkejut mendengar suara itu, dan seketika hatinya mulai berdebar. Ia menoleh ke arah suara tersebut, berharap untuk menemukan jawaban yang telah lama ia cari. Tetapi, sebelum Bagas bisa melangkah lebih jauh, Ratu Siluman Laut kembali muncul, dengan wajah yang gelap dan marah. Siapa itu? Tanyanya, nada suaranya penuh ancaman. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, Bagas. Kau sudah terperangkap dalam takdirmu. Tidak ada jalan keluar. Bagas merasa terpojok, namun suara itu tetap bergema di dalam dirinya, memberikan harapan yang sangat singkat namun begitu kuat. Akankah ia terus terperangkap dalam kegelapan ini, ataukah ada sesuatu yang bisa membebaskannya?
Gelombang laut yang semakin bergelora menandakan pergolakan yang tak hanya melanda tubuh Bagas, tetapi juga jiwanya. Ratu Siluman Laut, dengan tatapan penuh amarah, berdiri seperti dewa yang tak bisa dilawan. Bagas merasa seolah terperangkap dalam jaring takdir yang tak bisa ia lepaskan. Namun suara itu, suara yang lembut dan penuh harapan, terus berbisik dalam kesunyian. Semakin mendalam ia merenung, semakin jelas suara itu menyeruak di antara kegaduhan laut yang menggila. "Apa yang kau inginkan, Bagas?" Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seolah datang dari dalam dirinya. "Kau bisa memilih jalan ini atau melangkah ke jalan yang berbeda. Pilihan ada di tanganmu." Bagas menatap sekelilingnya, lautan yang luas dan tak berujung ini terasa semakin mencekam. Ia merasa seolah ia sedang berada di ujung jurang yang tak terlihat, di mana setiap langkah akan membawa konsekuensi yang tak bisa diubah. Ratu Siluman Laut menyeringai, senyumnya menggambarkan kemenangan yang hampir pasti. "Kau pikir kau bisa melawan takdir?" dikatanya dengan suara yang seperti gemuruh ombak yang menelan segala sesuatu di hadapannya. "Kau sudah memilih, Bagas. Tak ada jalan kembali." Namun dalam hatinya, Bagas merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, rasa kemarahan yang membara. Bukan hanya terhadap ratu, tetapi terhadap dirinya sendiri. Kenapa ia harus terjebak dalam dunia ini? Kenapa ia harus merasa terhina dengan janji-janji kosong? Suaranya bergetar saat ia akhirnya berbicara, aku tidak ingin menjadi bagian dari permainan ini lagi. Aku tidak ingin terperangkap dalam pesugihan yang membuatku kehilangan jati diriku. Aku tidak peduli lagi tentang kekayaan atau kekuasaan." Bagas memejamkan mata, merasakan api yang mulai menyala dalam dirinya. Rasa takut yang pernah menguasainya kini mulai pudar, digantikan oleh tekad yang tak tergoyahkan. Ia mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya, kekuatan yang datang bukan dari Ratu Siluman Laut, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Dengan penuh keberanian, Bagas melangkah maju, menantang ratu yang dengan angkuhnya memandangnya. "Aku tahu kau lebih kuat dariku, tapi aku tidak takut. Jika ini jalan terakhirku, aku lebih baik mati dengan harga diri daripada terus hidup dalam penipuan ini." Suaranya menggema di tengah gelombang yang menggulung. Ratu Siluman Laut hanya tertawa, namun tawa itu tidak mengandung kepercayaan diri seperti sebelumnya. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam diri Bagas. "Bagas, apa yang kau coba lakukan? Ini bukan permainan. Ini adalah takdirmu," katanya dengan nada yang sedikit goyah. Namun, Bagas tidak lagi mendengarkan. Ia bisa merasakan ketegangan dalam tubuhnya, energi yang keluar dari dalam dirinya seperti gelombang besar yang siap menghantam. Semua janji-janji yang ditawarkan oleh Ratu Siluman Laut kini terasa seperti ilusi belaka. Ia tidak membutuhkan apapun lagi dari dunia ini, kecuali kebebasan. Dengan satu lompatan yang penuh semangat, Bagas menabrak Ratu Siluman Laut. Gelombang raksasa yang meluap di sekitarnya tampak seolah mendukung setiap gerakannya, seperti alam itu sendiri mulai merasakan pembebasan yang akan terjadi. Ratu itu terperangkap sejenak dalam kejutan, dan dalam momen itulah Bagas merasakan kekuatan yang tidak pernah ia sadari ada di dalam dirinya. Kekuatan untuk memutuskan nasibnya sendiri. Namun Ratu Siluman Laut tidak akan menyerah begitu saja. Dengan sekejap, ia mengubah bentuknya menjadi sosok yang lebih besar dan lebih mengerikan. Suara yang keluar dari mulutnya kini adalah raungan yang membelah langit. "Kau akan menyesal, Bagas. Kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan." Suara itu bergetar di seluruh lautan, namun justru semakin memperkuat tekad Bagas. Ia tidak akan mundur lagi. Di tengah pertarungan hebat itu, suara misterius yang telah membimbingnya terdengar lagi. "Kau memiliki pilihan, Bagas. Kau bisa terus berjuang untuk kebebasanmu, atau kau bisa terperangkap selamanya dalam permainan ini." Bagas merasakan tubuhnya semakin kuat, semakin mantap. "Aku memilih kebebasan," jawabnya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dan dengan itu, ia mengerahkan energi yang ada dalam dirinya ke titik puncak. Dengan satu dorongan terakhir, Bagas melepaskan kekuatan penuhnya, menghantam Ratu Siluman Laut dengan gelombang yang tak terhentikan. Dalam sekejap, tubuh ratu itu hancur menjadi serpihan-serpihan yang tenggelam ke dalam lautan yang gelap. Laut yang sebelumnya tenang kini bergelora hebat, seolah merayakan kemenangan yang telah diraih. Namun, meskipun ratu itu hancur, Bagas tahu bahwa pembebasannya bukanlah akhir dari segalanya. Lautan itu mulai tenang, dan Bagas merasakan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berdiri di tengah lautan yang luas, menatap ke depan dengan keyakinan yang baru. "Aku akhirnya bebas," bisiknya,
merasa seolah-olah ia baru saja terlahir kembali. Namun, ia tahu bahwa meskipun ia telah mengalahkan Ratu Siluman Laut, perjalanan untuk menemukan dirinya yang sejati baru saja dimulai.